Setelah kita mengetahui konsep, pengertian, dan jenis-jenis wilayah, maka kita dapat melakukan pewilayahan atau yang biasa dikenal dengan regionalisasi. Salah satu contoh regionalisasi kawasan dunia adalah kawasan ASEAN yang terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara. Masih bersama TV kita Indonesia. Yuk kita sama-sama cari tahu, apa sih regionalisasi itu? Pewilayahan atau regionalisasi adalah upaya untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkup dan tujuan tertentu. Upaya ini diperlukan untuk menyediakan informasi tentang lokasi-lokasi di permukaan bumi dengan sederhana, efisien, dan ekonomi. Contohnya, seperti peta persebaran hewan dan tumbuhan. Jadi, melalui proses pewilayahan, wilayah-wilayah geografis tertentu mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan wilayah itu dengan wilayah yang lainnya. Tapi, apa sih manfaat pewilayahan itu ya? Manfaat pewilayahan yang pertama adalah menyederhanakan informasi tentang suatu gejala atau fenomena di permukaan bumi yang beragam. Kedua, menggambarkan fenomena permukaan bumi yang beragam. Ketiga, memantau perubahan yang terjadi, baik gejala alam maupun manusia. Adanya manfaat-manfaat ini mendorong berbagai upaya untuk melakukan pewilayahan. Pewilayahan dapat dilakukan berulang kali, bergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contoh, untuk dapat mengetahui tingkat kemiskinan, pewilayahan akan melakukan pengelompokan daerah-daerah berdasarkan tingkat kemiskinan dan ekonomi. Selanjutnya, pewilayahan yang diterapkan di Indonesia memiliki tujuan-tujuan tertentu. Apa aja ya tujuannya? Tujuan yang pertama adalah pemerataan pembangunan. Nah, tujuan ini dimaksudkan agar kesenjangan antar wilayah dapat semakin berkurang. Yang kedua, menjamin keserasian dan koordinasi antar program pembangunan di setiap daerah. Yang ketiga, mempermudah proses sosialisasi berbagai program pembangunan kepada aparatur daerah di pusat atau daerah, masyarakat, dan para pengusaha. Untuk melakukan pewilayahan itu sendiri diperlukan 3 metode. Metode yang pertama, generalisasi wilayah. Generalisasi wilayah ini adalah upaya untuk membagi permukaan bumi atau bagian permukaan bumi menjadi beberapa bagian. Hal ini dilakukan dengan mengubah atau menghilangkan faktor-faktor tertentu yang dianggap kurang penting atau tidak sesuai. Tujuannya untuk menonjolkan karakter-karakter tertentu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah membagi wilayah tersebut menjadi wilayah homogen atau wilayah formal. Dengan parameter tertentu, contoh yang digunakan adalah kondisi fisik lingkungan, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial budaya. Metode yang kedua adalah metode delimitasi wilayah. Delimitasi wilayah artinya penentuan batas terluar suatu wilayah untuk tujuan tertentu. Delimitasi wilayah dapat dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Nah, delimitasi kualitatif merupakan penentuan batas terluar suatu wilayah atas dasar kenampakan yang berhubungan pada suatu tempat. Sedangkan delimitasi kualitatif banyak dilakukan dalam penginderaan jauh seperti interpretasi foto udara dan juga citra satelit. Sedangkan delimitasi kuantitatif merupakan penentuan batas wilayah atas dasar ukuran kuantitatif. Ukuran-ukuran tersebut diperoleh dari data yang terkumpul, kemudian kumpulan data itu digambarkan ke dalam peta sehingga persebaran data tersebut secara keruangan dapat dilihat. Lalu metode yang terakhir adalah metode klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah adalah upaya pengelompokan wilayah secara sistematis ke dalam kelompok-kelompok wilayah tertentu.
berdasarkan topik. Ada 5 kategori. Yang pertama, single topik. Yang kedua, kombinasi topik. Yang ketiga, multiple topik. Yang keempat, total region topik. Dan yang kelima, campaign. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, single topic region atau wilayah bertopik tunggal adalah wilayah yang didasarkan pada satu macam unsur saja. Contoh, curah hujan menjadi wilayah curah hujan. Yang kedua, ada kombinasi topik region atau wilayah bertopik gabungan. Pewilayahan ini berdasarkan atas gabungan beberapa unsur yang masih satu topik. Seperti contohnya curah hujan, temperatur, dan tekanan udara menjadi wilayah iklim. Yang ketiga, ada multiple topic region atau wilayah bertopik banyak. Kewilayahan yang didasarkan pada beberapa topik berbeda tapi masih berhubungan antar satu dengan yang lainnya, seperti daerah pertanian yang membutuhkan data tentang iklim, data tentang keadaan tanah, data tentang geomorfologi, dan data penting lainnya yang menjadi wilayah dari pertanian itu sendiri. Lalu ada total region topik atau wilayah total, adalah wilayah yang didasarkan pada semua unsur dalam satu wilayah. Contohnya, wilayah administrasi desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Yang terakhir ada campaign, yaitu berdasarkan aktivitas manusia yang paling menonjol. Misalkan wilayah miskin dan wilayah bencana. Nah, kita jadi paham kan apa yang dimaksud regionalisasi? Kita review ya, apa yang sudah kita bahas dalam video ini. Yang pertama, tadi kita bahas pengertian dari regionalisasi itu sendiri. Terus juga ada manfaat-manfaatnya dan juga tujuan pewilayahan atau regionalisasi di Indonesia itu untuk apa sih? Dan yang terakhir, ingat, terdapat metode dalam regionalisasi. Ada 3, yaitu generalisasi wilayah, delimitasi wilayah, dan klasifikasi wilayah. Sekian video kali ini. Semoga menambah wawasan kita semua, bangsa Indonesia. Tunggu saja ya video selanjutnya.